私とトースト、どっちの方が可愛い？いや、それは。それは？ Halo semuanya, selamat datang di channel Vanessa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tonikaku Kawaii season kedua. Anime ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang nikahnya udah lama tapi praktiknya masih belum. Emang gak jelas nih anime. Dan ya semoga di season 2 nya ini ada adegan yang menegangkannya. Apalagi kalau tidak disensor. Hehehe. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Dan inilah dia Tonikaku Kawaii season kedua. Season 2 ini dimulai dengan diperlihatkannya kehidupan pasangan Nasa dan Tsukasa yang sudah mengumbar kemesraan di pagi hari. Meskipun mereka ini sudah lama menjadi pasangan suami istri, nampaknya mereka masih malu-malu karena belum terbiasa dengan kehidupannya saat ini. Lalu pada saat Tsukasa sedang menonton film, ia merasa kecewa karena Nasa selalu fokus terhadap pekerjaannya dan mengabaikan dirinya. Oleh karena itu, untuk saat ini Tsukasa meminta agar Nasa lebih memanjakannya. Dan untuk bisa menghibur istrinya, Nasa pun mengajak Tsukasa ke bioskop dan menonton film favoritnya. Sibanya di bioskop, Nasa langsung memilih tempat duduk yang gelap agar bisa bermesraan dengan istrinya. Tetapi nampaknya hal itu tidak bisa terrealisasikan karena Tsukasa terlalu fokus dan menikmati filmnya. 怒涛の展開に興奮するお嫁さん、驚きの展開にびっくりするお嫁さん、そしてクライマックス、感動に涙が止まらないお嫁さん。 Lalu setibanya di rumah, mereka membicarakan mengenai resepsi pernikahan. Karena sebelumnya mereka hanya menikah di KUA, Nasa bertanya kepada Tsukasa apakah dirinya mau mengadakan upacara pernikahan atau tidak. Tsukasa pun menjawab bahwa dirinya tidak mau melakukan hal itu. Ia merasa malu bila dilihat banyak orang, apalagi jika harus memakai gaun pengantin. Berbeda dengannya, Nasa malah makin sagne ketika membayangkan istrinya yang mengenakan gaun pengantin. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk menggelar resepsi pernikahan secepatnya. Tetapi setelah mengetahui bahwa hal itu membutuhkan waktu dan uang yang sangat banyak, Nasa pun menundanya terlebih dahulu. Tsukasa juga setuju dengan keputusannya karena masih ada banyak hal yang lebih menyenangkan daripada upacara pernikahan. Scenes kemudian beralih pada guru SMP-nya Nasa yang bernama Yanagi. Yanagi merupakan seorang guru yang tidak memiliki pengalaman di dunia percintaan. Hal itu bisa terjadi karena ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga dirinya tidak memiliki waktu untuk mencari seorang pria. Tetapi konyolnya, sekalinya ada yang ngajak kencan, Yanagi malah menolaknya dengan alasan pekerjaan. Lalu pada malam harinya, Yanagi yang baru saja selesai berbelanja secara kebetulan bertemu dengan mantan muridnya. Di sini, Yanagi dibuat kena mental ketika mengetahui bahwa Nasa yang baru 18 tahun sudah menikah, sedangkan dirinya masih saja jomblo kaya yang lagi nonton. Untuk memastikan hal tersebut, Yanagi pun meminta agar Nasa mengizinkannya mampir ke rumahnya. Setibanya di sana, mereka disambut dengan hangat oleh Tsukasa. Yanagi pun menganggap Nasa sebagai laki-laki yang beruntung karena bisa dapat cewek yang menjadi idaman para laki-laki. Tidak hanya penampilannya, Yanagi juga memuji kemampuan memasaknya Tsukasa. Namun raut wajahnya yang senang seketika berubah ketika melihat kemesraan pasangan suami istri ini. そうでしょう、そうでしょう。よ、さすが。ああ、そうか。愛情の深さが料理に出てるんだ。 Setelah itu, NPC ini pun memutuskan untuk pulang sembari mengutuk nasib karena dirinya masih saja menjomblo. Dan di tengah perjalanannya, ia memutuskan untuk menelpon rekannya yang tadi dan menerima ajakan kencannya. Keesokan harinya, pemandian Kaname didatangi oleh seseorang yang berpenampilan seperti Yakuza. Dan tujuannya datang kemari adalah untuk mencari Nasa. Berbeda dengan Kaname, Tsukasa sendiri nampaknya tidak takut. 私とトースト、どっちの方が可愛い？いや、それは。それは？あのトースト。ちょっと向こう向いてて。あ、違う。後でおやつあげるから。 Beberapa hari kemudian, Nasa dan Tsukasa pergi ke taman hiburan. Terlihat cuaca di sana sedang turun hujan. Namun, hal itu malah menjadi berkah bagi Nasa karena bisa melihat penampilan Tsukasa ketika memakai jas hujan.
Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan Yanagi yang sedang berkencan dengan rekan kerjanya yang bernama Taniguchi. Setelah mengetahui hal itu, Nasa dan Tsukasa pun izin pergi untuk mencoba wahana yang lain. Tetapi kenyataannya, mereka malah mengikuti Yanagi dari kejauhan karena kepo dengan hubungannya. Dan di sini, mereka menjadi komentator terhadap perjuangan Taniguchi yang berusaha ngedeketin Yanagi pada kencannya. 私かなりのビビリなので終わるまで手握っててもらえますか。決まった！谷口、逆にゴールを決められてしまった。 Lalu pada saat sedang melihat kembang api, Taniguchi memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Yanagi pun menerimanya dan bahkan ia mengajak Taniguchi untuk menikah karena sudah merasa nyaman dengannya. Di keesokan harinya, Nasa terlihat fokus dengan pekerjaannya. Ia menghabiskan waktunya untuk duduk di depan laptop tanpa mempedulikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, Tsukasa pun menawarkan pelayanan pijat plus-plus supaya tubuh Nasa lebih rileks. Dengan jari rampingnya, Tsukasa mencoba melakukan yang terbaik agar suaminya puas. Namun, hal tersebut malah membuat pikiran abang ojol satu ini traveling. Terlebih lagi, karena posisi Tsukasa yang tepat berada di depannya, Nasa terpaksa harus menahan imannya agar tidak kebablasan. Tak berhenti di sana, kali ini gantian Nasa yang akan memijat Tsukasa. Awalnya, Tsukasa bersikeras untuk menolak tawarannya, tetapi pada akhirnya Tsukasa mengizinkannya asalkan Nasa melakukannya dengan lembut. じゃあ揉むよ。初めて触れるお嫁さんの肩はすごく柔らかく熱く。Goblok! Di keesokan harinya, Kaname memberikan sebuah kertas yang isinya mengenai arti dari setiap kecupan. Karena dari artikel yang telah ia baca, setiap kecupan memiliki arti dan maksud yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Kaname memberikan kertas tersebut agar hubungan mereka semakin harmonis. Lalu pada saat sedang berada di luar, Nasa tiba-tiba meminta hal yang aneh-aneh. Tidak hanya itu, ia juga ingin mempraktikkan hal-hal yang ada pada kertas pemberian Kaname. Namun, karena sekarang mereka sedang berada di luar, Tsukasa menolak hal tersebut. Ia khawatir jika ada UB yang melihat mereka dan berujung pada genre blackmail. Lalu setibanya di rumah, Tsukasa memberitahukan bahwa ia juga mendapatkan kertas dari Kaname. Dan dari sini, keduanya saling melakukan hal-hal yang ada pada kertas tersebut. 手首へのキスは欲望。額へのキスは祝福。何があったかしら。あとは胸とかお腹とか。胸にお腹か。 Lalu keesokan harinya, ibunya Kaname memberikan tiket untuk pergi ke pemandian air panas. Tiket tersebut berhasil ia dapatkan dari sebuah lotre. Namun, karena dirinya harus bekerja, ia pun memberikan tiket tersebut kepada Nasa dan Tsukasa. Nasa pun terlihat senang karena sekarang ia bisa pergi berbulan madu dengan istrinya. Namun, setelah mereka sampai di penginapan, Nasa tidak bisa berduaan dengan istrinya karena harus membantu nenek-nenek yang tersesat. Nenek tersebut seperti dengan sengaja membuat Nasa kerepotan agar ia tidak bisa bertemu dengan Tsukasa. Dan terungkap bahwa ternyata wanita tua tersebut bernama Tokiko yang merupakan neneknya Chitose. っていうか、人が悪いぞ。こんな善良な旦那様を試すみたいなことして。年を重ねてもチャレンジ精神を止められるか。 Setelah itu, Tokiko mengucapkan terima kasih kepada Nasa karena sudah memperbaiki pelindung batu bulan yang telah dirusak oleh pelayannya Chitose. Tokiko juga terlihat lega karena yang menjadi istri Tsukasa adalah orang yang jenius. Ia juga percaya bahwa Nasa mungkin saja bisa melakukan suatu hal yang belum bisa Tokiko capai sewaktu dirinya masih muda. Lalu pada malam harinya, Nasa dengan terang-terangan mengajak Tsukasa untuk mandi bersama. Dikira bakal ditolak, ternyata Tsukasa menerima ajakan darinya dan menyuruh Nasa agar masuk ke pemandian terlebih dahulu. Dengan hanya diterangi oleh cahaya rembulan, pada akhirnya mereka bisa berendam bersama. Tetapi di sini tidak terjadi hal-hal yang menegangkan karena keduanya saling canggung satu sama lain. これどういうタイミングで出たらいいんだろう。でもこのまま入り続けるわけにもいかないわよね。だんだん暑くなってきたけど、全裸だしいろいろ問題あるしどうしよう。温泉って気持ちいいね。そうね。温泉は最高ね。
Lalu pada suatu hari, pasangan satu ini terlihat sedang ngadem di luar karena